Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Hikmah, NIM 72114191139. Di sini saya akan membahas tentang bab 7, pengembangan sistem. Yang pertama, pendekatan sistem. Pendekatan sistem adalah serangkaian langkah-langkah pemecahan masalah yang memastikan bahwa suatu masalah telah dipahami, solusi-solusi alternatif telah dipertimbangkan, dan bahwa solusi yang dipilih berhasil. Selanjutnya, upaya persiapan. Upaya persiapan terdiri dari 3 langkah. 3 langkah ini tidak harus dikerjakan secara urut. Langkah yang pertama, melihat perusahaan sebagai suatu sistem. Langkah yang kedua, mengenal sistem lingkungan. Langkah yang ketiga, mengidentifikasi subsistem perusahaan. Selanjutnya, upaya definisi. Terdiri dari 2 langkah. Langkah yang keempat, yaitu melanjutkan dari tingkat sistem ke subsistem. Langkah yang kelima, menganalisis bagian-bagian sistem dalam urut-urutan tertentu. Selanjutnya, upaya solusi. Upaya solusi terdiri dari 5 langkah. Langkah yang keenam, mengidentifikasi solusi-solusi alternatif. Langkah yang ketujuh, mengevaluasi solusi-solusi alternatif. Langkah yang kedelapan, memilih solusi yang terbaik. Langkah ke-9, mengimplementasikan solusi. Langkah ke-10, menindaklanjuti untuk memastikan keefektifan solusi. Selanjutnya, siklus hidup pengembangan sistem. Siklus hidup pengembangan sistem adalah aplikasi dari pendekatan sistem bagi pengembangan suatu sistem informasi. Selanjutnya, SDLC tradisional. Jika suatu proyek ingin memiliki kemungkinan berhasil paling besar, ada beberapa tahapan yang perlu dilakukan. Tahapan-tahapan tersebut yaitu yang pertama perencanaan, yang kedua analisis, yang ketiga desain, yang keempat implementasi, dan yang kelima penggunaan. Pekerjaan-pekerjaan di atas mengikuti pola yang teratur dan dilaksanakan dengan cara dari atas ke bawah. SDLC tradisional seringkali disebut dengan pendekatan air terjun atau waterfall approach. Selanjutnya, prototyping. Dalam penerapannya pada pengembangan sistem, prototype adalah satu versi dari sebuah sistem potensial yang memberikan ide bagi para pengembang dan para pengguna. Bagaimana sistem akan berfungsi dalam bentuk yang telah selesai dan prosesnya disebut prototyping. Jenis-jenis prototype ada 2, yaitu yang pertama prototype evolusioner dan yang kedua prototype persyaratan. Selanjutnya, pengembangan aplikasi cepat. Istilah RAD atau Rapid Application Development atau pengembangan aplikasi cepat diperkenalkan oleh konsultan komputer dan penulis James Martin. RAD adalah kumpulan strategi, metodologi, dan alat terintegrasi yang ada dalam suatu kerangka kerja yang disebut rekayasa informasi. Selanjutnya, pengembangan berfase adalah suatu pendekatan bagi pengembangan sistem informasi yang terdiri atas 6 tahap, yaitu yang pertama, tahap investigasi awal, yang kedua, tahap analisis, yang ketiga, desain, yang keempat, konstruksi awal, yang kelima, konstruksi akhir, dan yang keenam, pengujian dan pemasangan sistem. Selanjutnya, fase-fase modul. Metodologi RAD paling sesuai untuk sistem besar, maka pengembangan berfase dapat digunakan untuk pengembangan segala jenis ukuran sistem. Selanjutnya, desain ulang proses bisnis atau Business Process Redesign. BPR adalah proses pengerjaan ulang sistem atau disebut juga rekayasa ulang atau re-engineering. Inisiasi strategis proyek-proyek BPR. BPR memiliki potensi pengaruh dramatis pada perusahaan dan operasinya hingga proyek-proyek seperti ini biasanya dicetuskan di tingkat manajemen strategis. Yang pertama, rekayasa terbalik adalah proses menganalisis sistem yang sudah ada untuk mengidentifikasi unsur-unsur dan saling keterhubungan di antara unsur-unsur tersebut untuk sekaligus membuat dokumentasi pada tingkat abstraksi yang lebih tinggi daripada yang telah ada saat ini. Yang kedua, rekayasa ulang adalah merancang ulang sebuah sistem seluruhnya dengan tujuan mengubah fungsionalitasnya. Selanjutnya, menempatkan SDLC tradisional, prototyping, RAD, pengembangan berfase, dan BPR dalam perspektif. Semuanya adalah metodologi, cara-cara yang direkomendasikan dalam mengembangkan sistem informasi. Semuanya saling berhubungan dan saling mendukung untuk membentuk suatu sistem informasi.
Selanjutnya, alat-alat pengembangan sistem, pendekatan sistem, dan berbagai siklus hidup pengembangan sistem adalah metodologi atau cara-cara yang direkomendasikan dalam memecahkan masalah-masalah sistem. Metodologi memandu para pengembang sistem ketika mereka membuat sistem. Selanjutnya, pendekatan yang dipicu oleh data dan dipicu oleh proses. Tahun-tahun awal pengembangan, hampir seluruh perhatian diberikan ke proses-proses yang akan dikerjakan oleh komputer. Tetapi munculnya basis data tahun 1970-an menarik perhatian akan pentingnya desain data. Selanjutnya, pemodelan proses. Pertama kali dilakukan dengan diagram alur atau flowchart. Namun popularitasnya berumur pendek. Tahun 1980-an saat diagram arus dengan 4 simbolnya muncul dan menjadikan minat akan penerapannya muncul seketika pula. Diagram arus data. Diagram arus data adalah penyajian grafis dari sebuah sistem yang mempergunakan 4 simbol untuk mengilustrasikan bagaimana data mengalir melalui proses-proses yang saling terhubung. Simbol tersebut mencerminkan yang pertama unsur-unsur lingkungan, disimbolkan dengan kotak atau persegi panjang. Yang kedua proses, disimbolkan dengan sebuah lingkaran. Dan yang ketiga arus data disimbolkan dengan anak panah. Dan yang keempat, penyimpan data ditunjukkan dengan oleh sekumpulan garis-garis jajar, sebuah kotak dengan ujung terbuka atau bentuk oval. Selanjutnya, manajemen proyek. Ketika tujuan dari dibentuknya sebuah komite adalah untuk memberikan panduan, arah, dan kendali secara terus-menerus, maka disebut sebagai steering committee atau komite pengarah. Steering committee SIM. Jika membentuk steering committee SIM dengan tujuan mengarahkan penggunaan sumber daya komputasi perusahaan, maka menjalankan 3 fungsi utama. Yang pertama, menciptakan kebijakan, yang kedua, melakukan pengendalian fiskal, dan yang ketiga, menyelesaikan perselisihan. Selanjutnya, kepemimpinan proyek. Tanggung jawab akan detail pekerjaan jatuh ke tangan tim proyek. Selanjutnya, dukungan web bagi manajemen proyek. Selain sistem manajemen proyek berbasis peranti lunak seperti Microsoft Project, dukungan juga dapat diperoleh melalui internet. Selanjutnya, mengestimasi biaya proyek. Banyak metode yang dapat digunakan untuk mengestimasi biaya dan jadwal proyek. Metode ini kurang lebih mengandalkan 3 komponen. Yang pertama, informasi mengenai sistem tertentu yang sedang dibuat dan orang yang akan melakukan pengembangan. Yang kedua, pengembangan historis. Dan yang ketiga, pengetahuan mengenai pengembangan peranti lunak dan alat-alat teknik serta output. Selanjutnya, input pengestimasian biaya. Kebutuhan sumber daya mencantumkan sumber daya tertentu yang akan dibutuhkan dan berapa jumlahnya. Selanjutnya, alat-alat dan teknik estimasi biaya. Estimasi analogis menggunakan biaya aktual proyek serupa yang telah dilakukan di masa lalu sebagai dasar untuk memproyeksikan biaya dari proyek yang sedang dipertimbangkan. Alat-alat terkomputerisasi dapat digunakan secara terpisah atau menyederhanakan alat-alat yang baru saja diuraikan. Selanjutnya, output pengestimasian biaya. Estimasi biaya dibuat untuk seluruh sumber daya yang dibebankan ke proyek dan biasanya dinyatakan dalam unit keuangan yang berlaku seperti dolar atau euro. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.